Divisi Propam Polri menetapkan 7 personil BRIMOB terlibat pelanggaran dalam kasus meninggalnya pengemudi ojek online Afan Kurniawan di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, 28 Agustus 2025. Keputusan ini diambil setelah pemeriksaan sementara terhadap para personel usai insiden meninggalnya Afan saat ricuh unjuk rasa di sekitar gedung DPR RI. Dari hasil pemeriksaan, Div Propam Polri mengklasifikasikan pelanggaran menjadi 2 kategori, yakni pelanggaran berat dan pelanggaran sedang. 2 personil Kompol Kosmas Kajugae dan Bribka Rohmat melakukan pelanggaran berat karena berperan langsung sebagai pengemudi dan pendamping di kursi depan kendaraan taktis. Sementara 5 personel yang dikenakan pelanggaran sedang adalah Aibda M. Rohyani, Bribtu Danang, Bribtu Mardin, Baraka Jana Edi, dan Baraka Yohanes David. Mereka dinilai tidak memiliki kendali atas laju kendaraan namun tetap berkewajiban mematuhi prosedur operasional di lapangan. Div Propam Polri juga telah menjadwalkan pemeriksaan lanjutan terhadap seluruh personil terkait pada Selasa besok sebelum sidang etik dimulai. Polri membuka akses bagi Kompolnas dan Komnas HAM memantau jalannya proses pemeriksaan sebagai bentuk akuntabilitas Polri kepada publik. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemerintah Provinsi Jakarta bersama elemen masyarakat membersihkan dan merevitalisasi halte Transjakarta Senen yang rusak akibat aksi anarkis beberapa hari lalu. Kegiatan membersihkan fasilitas umum ini sebagai upaya bersama dalam membangun kembali situasi yang aman dan kondusif di Jakarta. Halte Transjakarta yang dibersihkan adalah halte Senen dan kaki-kaki jembatan penyeberangan orang. Sebanyak 215 orang dari berbagai lapisan masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan ini seperti pengemudi ojol, pelajar, hingga pasukan oranye. Kami Porkovinda akan rapat dan setelah itu seluruh wali kota bergerak sama, yaitu kita melakukan bersih-bersih Jakarta. Mudah-mudahan dalam minggu ini Atrium Senen harus buka. Di sisi lain, Pemprov Jakarta juga mendukung semua aspirasi masyarakat. Setiap lapisan masyarakat diizinkan untuk menyuarakan pendapat dengan tetap menjaga situasi tetap kondusif tanpa melakukan aksi vandalisme. Dari Jakarta, Tim Liputan Ayus melaporkan. Sebanyak 17 orang ditangkap polisi karena merencanakan aksi penyerangan ke Makobrimob Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Selain mengamankan para pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa 2 buah pisau, 1 liter bahan bakar Pertalite, 3 buah handphone, beserta pesan berantai yang menyebar ajakan ujaran kebencian pada institusi Polri. 4 orang yang diduga menjadi otak pelaku kini ditahan di Polres Bogor. Mereka dijerat dengan pasal berlapis tentang ujaran kebencian dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Nafa Urbach dan Ahmad Saroni, anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem, resmi dinonaktifkan per 1 September 2025. Keduanya mendapat sorotan tajam dari publik sepekan terakhir terkait penambahan tunjangan anggota DPR. Sementara DPP Partai Amanat Nasional menonaktifkan Surya Utama alias Uya Kuya dan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio sebagai anggota DPR RI dari fraksi PAN DPR RI. Terhitung sejak Senin, Eko dan Uya Kuya dinonaktifkan setelah ramainya aksi di wilayah Jakarta sejak Senin lalu. Keduanya dinilai telah memantik kemarahan masyarakat. Tak hanya itu, seluruh parpol yang duduk di kursi parlemen akan menindak tegas anggotanya yang menyalahi aturan.
Pernyataan ini disampaikan Presiden Prabowo di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu malam. Dalam rangka menyikapi apa yang menjadi aspirasi murni dari masyarakat, saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung sejak hari Senin 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru. Berdasarkan undang-undang dan peraturan DPR RI, proses pemecatan anggota DPR memiliki mekanisme sendiri. Pertama, partai politik menyampaikan pemberhentian anggota kepada pimpinan DPR RI. Nantinya, pimpinan DPR akan menyampaikan pemberhentian anggota kepada Presiden. Presiden pun akan meresmikan pemberhentian anggota DPR. Tim Liputan iNews melaporkan. Aparat Polres Jakarta Timur mengamankan 9 orang yang diduga sebagai pelaku penyerahan rumah artis sekaligus politisi PAN, Uya Kuya. 9 orang yang statusnya masih saksi ini diamankan dari kawasan Jakarta Timur, Bekasi, dan Tanjung Priok. Polisi masih memeriksa motif para pelaku dan memburu pelaku lainnya. Semalam kita saksikan juga, itu juga tindakan yang sangat anarkis. Tentunya sudah kita pisahkan antara warga dengan adanya kelompok massa yang tentunya sudah kita lakukan himbauan, namun mereka melakukan perlawanan dan kita lakukan pendorongan dan kita amankan saat ini ada 9 orang masih dalam pendalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui akun Instagramnya, anggota DPR RI fraksi Partai Amanat Nasional ini kembali meminta maaf Sabtu malam. Sebelumnya, Uya Kuya juga sudah lebih dahulu meminta maaf soal aksi joget-joget bersama anggota DPR yang viral. Saya Uya Kuya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Namun, meski sudah meminta maaf, sekelompok orang tetap mendatangi rumah Uya Kuya di Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu malam. Mereka mengambil sejumlah barang berharga milik Uya Kuya alias Surya Utama. Atas peristiwa ini, polisi telah menangkap sedikitnya 9 orang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.